mendapatkan yacht, plan, villa, dan juga sudah trip ke puluhan negara dan di 5 benua Bapak Ibu. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Direktur One Diamond Gold Lion, Bapak Henry Wiguna. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Henry Wiguna dan saat ini saya sedang berada di kediaman saya di Bandung, ya. Dan Bapak Ibu dan teman-teman semua, malam hari ini saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah berhasil mencapai kualifikasi core producer, ya, karena itu adalah langkah yang tepat untuk Anda memulai awal membangun aset di bisnis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini saya nggak akan mengajari Anda karena saya percaya sekali bahwa upline Anda, para mentor Anda adalah orang-orang yang sangat mengerti tentang bagaimana membangun aset di bisnis ini. Yaitu sebabnya kenapa malam hari ini saya hanya akan sekedar sharing, sekedar berbagi pengalaman saya, kemudian apa yang saya lakukan dan apa yang saya pelajari juga di bisnis ini dari upline saya juga. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada di antara Anda yang menjadi seorang CP itu mudah sekali, ya. Tapi ada di antara Anda yang mungkin untuk menjadi CP butuh berproses. Tapi bagaimanapun cara Anda mencapai CP, jelas Anda mengawali bisnis ini dengan cara yang benar. Dan itulah sebabnya kenapa pada saat awal membangun aset di bisnis ini, tentu saja kita juga perlu mengetahui dan perlu memiliki mindset, perilaku, ataupun sikap yang bisa mendukung untuk Anda bisa membangun aset di bisnis ini. Ya, nah itulah yang sadari adalah yang pertama bahwa bisnis ini, network marketing ini sebuah bisnis, ya, dengan segala macam keunikannya Bapak Ibu. Memang sedikit berbeda dengan bisnis pada umumnya, di mana bisnis pada umumnya biasanya ya untuk sekedar break even point, kalau bicara hasil ya, sekedar break even point untuk balik modal, itu mungkin butuh waktu Bapak Ibu, butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Itu kalau bicara hasil. Tapi bicara proses, tetap harus berproses juga, ya. Bisnis apapun Bapak Ibu itu perlu dikerjakan dengan serius, bergelut dengan jatuh tempo, ya. Jatuh tempo kalau misalkan untuk modal di awal itu mungkin harus butuh bantuan dari lembaga keuangan, ya, alias meminjam untuk diputarkan jadi modal usaha, ya. Dan pada saat menjalankan bisnis juga seringkali para pebisnis perlu hidup lebih hemat. Kenapa? Karena meskipun sedikit ada profit dari usaha yang sudah berjalan, tapi profit ataupun keuangannya itu diinvestasikan lagi ke dalam bisnisnya, diputar lagi. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ada resiko yang cukup besar dalam bisnis pada umumnya, yaitu resiko kebangkrutan. Ya, sementara Bapak Ibu, network marketing itu mungkin sedikit unik Bapak Ibu sekalian, di mana ini break even point-nya atau balik modalnya itu bisa dalam hitungan hari, ada hitungan minggu mungkin, tapi bahkan ada yang hitungan jam Bapak Ibu sekalian, ya. Dan uniknya dalam berproses di bisnis, Anda bisa saja bekerja tidak dikerjakan dengan full time, ya, tapi dikerjakan sisa waktu mungkin hanya sekian jam saja seperti tadi Pak Yuas katakan, ya. Dan uniknya juga tidak ada target yang harus atau wajib dicapai. Keuangan yang Anda dapatkan dari bisnis ini juga kalaupun mau diinvestasikan lagi tidak diinvestasikan penuh seperti bisnis pada umumnya. Dan kabar baiknya adalah resiko nggak ada. Jadi ini adalah satu kabar baik di bisnis ini Bapak Ibu, bahwa bisnis ini memang berbeda dengan bisnis pada umumnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena memang sama-sama bisnis, ya, tentu saja hasil itu baru didapatkan setelah ada yang dikerjakan. Itu sebabnya para pebisnis atau para pengusaha maupun mungkin upline Anda itu seringkali mengatakan istilah nggak ada makan siang gratis, ya gitu. Kenapa? Karena memang kalau mau dapat hasil ya kerja dulu, gitu. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk kita jadikan sebagai mindset yang bisa mendukung kita untuk membangun aset di bisnis ini, yaitu bahwa bisnis tidak hanya sekedar bicara tentang hasil, tapi juga bicara tentang proses kerja, tentang proses Bapak Ibu. Ada kalanya kita perlu mengerjakan banyak hal yang kita harus lakukan, meskipun saat itu belum menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena bisnis bicara bukan hanya
hasil, tapi bisnis juga bicara tentang proses. Dan di sini saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk memiliki mindset untuk terus melakukan dan sabar, tapi sambil terus berproses, karena lompatan besar mungkin tidak terjadi di hari pertama Anda. Mungkin banyak orang yang berpikir atau banyak distributor yang berharap kalau misalkan kerjakan bisnis ini dalam tempo 2 hari, 2 minggu, itu udah hasilnya besar. Bapak Ibu, yang namanya bisnis, lompatan besar, itu nggak terjadi di hari pertama Anda. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu menyadari bahwa Anda adalah penggerak utama dari bisnis Anda. Kan di bisnis network marketing ini ada melibatkan orang-orang lain. Betul, Bapak Ibu. Tapi Anda adalah penggerak utama dari bisnis Anda. Ingat pada saat Anda mengawali karir Anda untuk membangun aset di bisnis ini, golden rule yang perlu Anda tanamkan pada diri Anda, itu sama halnya sebetulnya dengan banyak bisnis, Bapak Ibu. Yaitu ini bisnis saya sendiri, ini bisnis Anda sendiri. Saya teringat sekali Bapak Ibu, waktu almarhum ayah saya masih hidup, ya beliau buka warung jamu ya. Dan pada saat buka warung jamu itu, beliau ini memang belum hafal segala jenis jamu ataupun pernak-pernik lain yang dijual di warungnya. Dalam hal harga dan lain itu nggak hafal gitu. Itu sebabnya saya ngelihat beliau membuat catatan-catatan tulisan-tulisan kecil, dan itu tulisannya cukup banyak gitu ya. Karena apa? Karena ya beliau mau langsung buka gitu. Ya. Nah, maksudnya adalah golden rule ini bisnis saya seperti almarhum ayah saya buka toko. Meskipun beliau belum terlalu mengerti, belum hafal banget dari A sampai Z-nya, ya barang-barang di toko di warungnya, tapi beliau ya udah buka aja gitu. Dia langsung melakukan dan secepat mungkin menguasai apa yang memang harus dikerjakan gitu. Nah, sama halnya dengan di bisnis ini, Bapak. Karena Anda penggerak utama dari bisnis Anda pada saat Anda membangun aset di bisnis ini, Anda perlu menguasai dan melakukan hal dasar secepatnya. Hal yang bisa mendukung Anda supaya Anda bisa bekerja dengan lebih cepat dari sejak awal karir Anda membangun aset di bisnis ini. Yang pasti jelas Bapak Ibu, produk di bisnis ini produk apa aja, dikuasai dan pelajari tentang produknya. Mengenai marketing plan, Anda bisa sambil melakukan kerja di lapangan sambil belajar tentang produk dan marketing plan, misalkan seperti itu. Apakah itu mungkin hal dasar juga tentang janji temu, tentang bagaimana melakukan presentasi, bagaimana melakukan follow up dan seterusnya. Ya, jadi Anda penggerak utama dari bisnis Anda. Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pada saat Anda bergabung ke bisnis ini, sponsor ataupun upline Anda, orang yang mengajak Anda ke bisnis ini mengatakan, tenang Pak, ada tim bisnis. Betul. Kalau misalkan semua saya harus inisiatif kerjakan, tim bisnis buat apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, tim bisnis ini ibarat orang tua kita. Nah, ibarat orang tua Anda. Kalau kita ingat pada saat kita masih kecil, ya, mungkin 80% kegiatan kita itu di cover atau dilakukan ataupun dibantu sama orang tua kita, betul nggak? Ya. Tapi pada saat kita beranjak remaja, sudah mulai kegiatan kita ambil alih 50%. 50%-nya mungkin masih didukung dan dibantu sama orang tua kita. Itu kita semakin lama semakin beranjak dewasa, berkurang jadi peran orang tua atau bantuan orang tua jadi 30%, 20%, bahkan saat berumah tangga mungkin cuma sisa tinggal 10% aja. Kita yang melakukan semua hal, kita yang menggerakkan kehidupan kita, bukan lagi orang tua kita. Nah, seperti itulah tim bisnis di bisnis membangun aset di TNC ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah kemudian itu sebabnya kenapa Bapak Ibu dan teman-teman semua kita perlu memiliki inisiatif untuk melangkah. Betul, tim bisnis ini memang membantu dan mendukung kita untuk membangun aset di bisnis ini. Tapi karena kita juga memang harus sesegera mungkin belajar Bapak Ibu untuk mandiri, itu sebabnya kita semua, Anda juga perlu untuk punya inisiatif untuk melangkah. Nah, tapi kalau awal-awal ini saya belum bisa presentasi misalkan, it's okay, nggak masalah Bapak Ibu. Kalaupun kita belum bisa presentasi, ya sudah, kita bercerita, lakukan presentasi dengan cara bercerita sebisa atau semampu kita Bapak Ibu. Ya, semampu kita. Apa yang kita bisa lakukan? Yang penting kita take action dulu gitu. Ya, kita perlu proaktif dan ambil inisiatif untuk melangkah. Kenapa? Karena meskipun kita belum bisa melakukan hal dasar,
dengan kita tetap melakukan meskipun belum sanggup 100%, tapi tetap melakukan, kita akan bertumbuh. Dan pertumbuhan itulah akan mendapatkan hasil. Dan Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya pernah menghadiri sebuah seminar yang salah satunya membahas tentang growing atau tentang pertumbuhan, ya. Katanya gini, pertumbuhan itu yang namanya bertumbuh itu kan lebih untuk hasil yang lebih baik. Kalau mau dapat hasil bagus, Anda harus jadi pribadi yang terus tumbuh, ya gitu. Dan yang namanya bertumbuh itu identik dengan 3 hal. Yang pertama, pertumbuhan itu identik dengan pain, rasa sakit, ketidaknyamanan, katanya gitu. Yang kedua, pertumbuhan itu juga identik dengan yang namanya perubahan. Yang ketiga, pertumbuhan itu juga identik dengan waktu. Saya pikir-pikir, pada saat menjalankan usaha ini, betul juga gitu. Pada saat kita mau bertumbuh di bisnis ini, karena kita tahu bahwa untuk mendapatkan hasil yang besar, maka kita semua harus bertumbuh di bisnis ini. Itu yang pertama mungkin harus melewati pain dulu, rasa nggak nyaman dulu. Hal yang simpel misalkan, cara kita berpakaian. Yang awalnya selengehan gitu ya, wah gitu ya. Terus kita perlu pakai baju yang mungkin hem yang lebih rapi dan seterusnya ya. Dan awalnya mungkin nggak nyaman, Bapak Ibu sekalian. Tapi pertumbuhan itu akan selalu melewati fase yang tidak nyaman. Baca buku mungkin. Baca buku awal, jujur saya pribadi, awal saya nggak suka baca buku. Kalau buku saya suka, kalau buku saya nggak suka, Bapak Ibu. Ya. Tapi untuk bertumbuh, memang harus memaksakan diri untuk ke arah sana dan melewati rasa tidak nyaman itu sendiri. Itu contohnya. Kemudian berbicara tentang perubahan. Pada saat Anda menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu, Anda mengambil inisiatif untuk mau, mungkin setelah beberapa saat Anda akan merasa kayaknya agak ada sesuatu yang berbeda dari diri kita sendiri gitu. Mungkin cara berpikir kita atau cara bicara kita kayaknya jadi kurang nyambung dengan teman-teman sepergaulan yang dari dulu kerjanya nongkrong main ngabisin duit, nongkrong main ngabisin duit gitu. Dan mungkin berbeda ya, karena Anda memang sudah mengalami sebuah perubahan ya. Gak perlu aneh dengan perubahan yang Anda alami, yang Anda rasakan. Dan kemudian juga butuh waktu. Meskipun Anda rela untuk menghadapi rasa sakit untuk bertumbuh, meskipun mungkin sudah ada perubahan yang Anda rasakan dan oke, saya oke lah dengan perubahan ini gitu. Tapi ternyata kedua hal ini itu juga dalam waktu yang mungkin bukan 1-2 hari, tapi cukup panjang. Artinya butuh waktu untuk Anda benar-benar jadi pribadi yang bertumbuh supaya dapat hasil yang sangat besar di bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, kalau tadi sempat disinggung bahwa untuk menjadi seorang expert, ya dari yang lugu yang mungkin belum ngerti bisnis, akhirnya benar-benar ngerti dan mahir dalam bisnis ini menjadi seorang expert, itu butuh 10.000 jam kerja katanya gitu. Ya. Nah itulah yang namanya pertumbuhan, Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita mengambil inisiatif untuk melangkah, disitulah kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan itu mau nggak mau kita harus hadapi masalah tidak nyaman, perubahan yang mungkin kita pertamanya ngerasa aneh, dan butuh waktu untuk ke arah sana. Ya, nah itu yang perlu disadari. Poin yang kedua, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yang perlu disadari adalah kalau kita mau membangun aset di bisnis ini, kita harus punya mindset dan harus punya perilaku untuk memperlakukan bisnis ini dengan adil, Bapak Ibu. Perlakukanlah bisnis ini dengan adil. Karena seringkali seorang distributor di bisnis ini itu memperlakukan bisnis ini dengan cara yang nggak fair gitu, ya. Seperti contohnya kalau kita mau dapat hasil yang besar, kita nggak mau berproses. Padahal Bapak Ibu, kalau saya boleh ajak Anda untuk mengingat kembali beberapa saat yang lalu, mungkin pada saat misalkan Bapak Ibu di bangku sekolah, ya. Pada saat kita sekolah, Bapak Ibu, kita perlu meluangkan atau mungkin menghabiskan waktu sekitar 3-6 jam per hari. Dan dalam 1 minggu, kita 5 hari dalam seminggu. Pada saat sepulang sekolah, mungkin Bapak Ibu perlu belajar lagi, betul nggak? Ya. Belum lagi Bapak Ibu perlu keluar uang, bukan dapat uang pada saat Bapak Ibu menempuh jenjang pendidikan. Gitu. Belum lagi dikerjain, karena ada PR, ada ujian, berulang-ulang terus selama 6 tahun untuk dasarnya doang. Belum lagi menengah,
lanjutan, universitas, berapa banyak yang kita rela untuk lakukan, Bapak Ibu sekalian? Untuk dapat apa sih? Buat dapat ilmu mungkin, buat dapat wawasan. Apakah udah langsung dapat penghasilan? Enggak juga. Kalau mau dapat penghasilan di dunia kerja, Bapak Ibu, betul nggak? Ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang bekerja sambil membangun aset di bisnis ini, ya saya nggak tahu Bapak Ibu setuju atau enggak, tapi pada umumnya ya kalau saya ngobrol dengan teman-teman, orang-orang yang memulai dunia kerja biasanya untuk 3 tahun pertama lah, 2-3 tahun pertama itu untuk mendapatkan penghasilan 4 juta per bulan. Kita harus rela bekerja selama 8 jam per hari, 5 hari per minggu. Seringkali seberes jam kerja kita harus lembur, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Dapetin tambahan, lumayan kan gitu. Dan kita perlu bergaul erat dengan target yang biasanya kalau nggak nyampe ada ancaman, Bapak Ibu. Nggak nyampe target di tempat kerja, SP1. Nggak nyampe target bulan berikutnya, SP2. Nggak nyampe target lagi harus keluar. Mau nggak mau kita harus bergelut dengan itu. Belum lagi kalau sakit sebisa mungkin nggak lama. Mau hujan, mau panas, mau mood atau enggak mood, tetap kita harus kerjakan. Nah, itulah yang seringkali kita lakukan pada saat kita bersekolah ataupun kita bekerja. Nah, kita bicara tentang bisnis ini, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang perlakukanlah bisnis ini benar-benar adil, fair gitu. Karena seringkali yang terjadi, untuk melakukan kegiatan sekolah dari jam sekian sampai jam sekian selama bertahun-tahun nggak langsung dapat penghasilan, kita lakukan dengan semangat, tetap dikerjain, tetap dilakuin gitu. Untuk mendapatkan 4 juta rupiah per bulan, meskipun kita capek, kita tetap mau lembur, meskipun kita harus ditekan dengan target, kita tetap kerjakan, meskipun mungkin kita lagi nggak enak badan, kita tetap lakukan. Nah, banyak sekali orang yang pada saat mengerjakan membangun aset di bisnis dia, begitu 2 bulan belum dapatkan hasil, langsung bisnis ini nggak jodoh buat saya, atau ini memang bukan bidang saya nggak berjodoh bangun bisnis lagi, dan lain-lain, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang saya maksud dengan tidak adil, karena di luar kita rela untuk bertahun-tahun melakukan sebuah aktivitas dengan hasil yang mungkin kurang besar untuk bisa mendukung kita mencapai impian kita. Sementara di bisnis dia, yang jelas-jelas begitu banyak bukti orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berubah hidupnya dan mencapai impian yang sangat luar biasa. Kita hanya sekedar memberikan batas waktu 2 bulan. Kalau 2 bulan saya nggak hasil, kalau 2 bulan impian saya nggak tercapai, selesai sudah. Berarti bisnis ini bukan untuk saya. Bukankah itu tidak adil, Bapak Ibu? Ya. Kenapa kita tidak memperlakukan bisnis ini dengan lebih adil kalau kita mau punya hasil yang lebih besar? Misalkan, pada saat kita mengerjakan bisnis ini, aset di bisnis ini, apakah kita mengeluarkan atau menginvestasikan waktu yang sama seperti kegiatan-kegiatan kita yang lain? Apakah pada saat kita, misalkan kita sudah bekerja, apakah seberes kita kerja, kita setelah beres kerja kita masih juga berusaha untuk belajar lagi atau mengevaluasi apa yang kita kerjakan supaya besok kita bisa bekerja lebih baik lagi? Artinya ada waktu tambahan yang kita lakukan. Apakah pada saat kita mengerjakan bisnis ini sama seperti kita sekolah, PR kita kerjain nggak? Apa sih maksudnya PR di bisnis ini? Contohnya Bapak Ibu ya, PR itu kan sebetulnya hasil dari konsultasi dengan upline. Anda punya problem, punya goal yang ingin dicapai, Anda konsultasi pada upline, Anda bilang lakukan A, B, C, D. Apakah dikerjakan? Itu kan PR Bapak Ibu. Kalau di luar bisnis ini kita mengerjakan PR, meskipun terpaksa, terlepas dari terpaksa atau tidak, tapi dikerjakan. Kenapa kita nggak kerjakan juga pada saat kita punya PR atau punya hasil konsultasi dari bisnis ini? Jadi perlakukanlah bisnis ini dengan adil. Ya. Bulan depan, kalau kita tahu nih, mulai sekarang
berarti saya harus benar-benar perlakukan bisnis dengan fair misalnya. Saya percaya Bapak Ibu mungkin sudah mulai belajar untuk setting target, setting goal yang ingin dicapai ke depannya, pengen dicapai misalkan bulan depan. Nah, berapa atau seberapa kuat atau seberapa banyak Anda mau lakukan untuk Anda bisa mencapai hal tersebut? Pak, kalau saya sambil kerja, kan saya nggak mungkin bisa punya waktu kerja yang sama dong pada saat melakukan di sini. Betul, saya setuju Bapak Ibu. Untuk mengerjakan bisnis dengan serius, itu bukan masalah berapa jamnya Bapak Ibu, tapi sefokus apa, seberapa fokus Anda melakukan hanya di jam-jam tertentu yang Anda memang bisa lakukan bisnis ini Bapak Ibu. Jadi perlakukanlah bisnis ini dengan adil. Untuk sebuah bisnis besar yang membuat Anda bisa mencapai impian Anda, kenapa kita nggak investasi lebih? Apakah itu dalam hal tenaga, dalam hal waktu, ya, dalam hal pikiran, dalam hal kerja keras untuk kita kerjakan bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang keempat, mindset yang keempat untuk kita bisa membangun aset dengan baik di bisnis ini, ikuti sistem yang ada. Karena yang namanya bisnis Bapak Ibu, bisnis itu pasti ada sistemnya, ya. Bisnis besar itu pasti ada sebuah sistem yang membuat ada atau tidak adanya kita di bisnis itu tetap berjalan. Ya. Kalau kedepannya Anda memang pengen punya aset yang baik, pengen punya aset yang besar, Anda memang perlu mengikuti sistem yang ada. Contoh Bapak Ibu ya, kalau kita bicara misalkan sebuah warung deh misalnya gitu ya. Warung itu mungkin kita sebagai pemiliknya, kita memang harus selalu ada di sana. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ada di sana. Tapi kalau kita bicara pembandingnya misalkan apakah itu supermarket mungkin, atau bahkan hypermarket misalnya, sang pemilik itu nggak harus ada di sana. Padahal mungkin ada cukup banyak barang-barang yang diperjualbelikan di bisnis warung Anda dengan di bisnis hypermarket Anda misalnya. Barangnya mungkin sama. Tapi kok yang satu tetap harus ada kita, yang satunya lagi kita nggak ada pun nggak masalah. Karena ada sistem yang menggantikan kita supaya bisnis itu tetap bisa berjalan. Nah, Kians juga sama Bapak Ibu. Network marketing Kians itu juga tergantung dari apakah pada saat kita membangun usaha ini kita gunakan sistemnya atau enggak. Kalau kita nggak menggunakan sistem, otomatis kita akan selalu harus berada di sana, harus selalu dikerjakan secara pribadi. Tapi kalau kita membangunnya dengan sistem, mengerjakan bisnis ini sambil mengikuti juga sistem yang ada, kita nggak selalu harus secara pribadi bekerja habis-habisan, atau kita tidak selalu harus ada di sana untuk bisnis bisa terus berjalan. Ada tidak adanya kita, itu tetap bisa membuat bisnisnya berjalan karena ada yang namanya sistem. Nah, sistem itu seperti apa sih? Sistem itu Bapak Ibu seperti kalau di bisnis ini itu seperti yang tadi sudah dibagikan di sesi awal, ya. Anda melakukan 7 langkah cara yang benar, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar, ya. Itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah sistem yang memang ada di bisnis ini, yang kalau Anda lakukan, Anda ikuti, Anda bisa punya bisnis aset yang terus produktif dengan atau tanpa Anda ada di sana, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi bisa dibilang kalau analoginya ya, sistem itu yang 773 tadi itu seperti pencernaan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang hari ini sedang mendengarkan CPM, ya, sebelumnya mungkin sebelum mendengarkan ada banyak Bapak Ibu yang makan malam dulu misalkan, atau mungkin makan malamnya pakai ayam goreng. Sementara ada yang lain mungkin makan malamnya nasi goreng. Mungkin ada yang makan pizza atau makan makanan yang lain. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, pada saat nanti pagi-pagi kita lakukan rutinitas biasa, pengeluaran gitu ya, keluarnya sama nggak? Keluarnya sama, hasilnya sama.
Kenapa? Karena input atau makanan yang masuk di dalam itu diproses oleh sistem yang namanya sistem pencernaan. Dari mana masuk ke mana, dari sini digiling di mana dan seterusnya, sehingga hasilnya produk keluarannya sama. Gitu. Nah, di bisnis ini juga sama Bapak Ibu. Pada saat Anda membangun aset dengan sistem, ya, kalaupun awalnya berbeda, masuknya berbeda. Contoh, ada teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin awal mulanya profesinya sebagai seorang profesional atau karyawan. Ada di antara Bapak Ibu yang awalnya sebelum di bisnis dance mungkin sebagai seorang tukang parkir misalnya. Ada yang sebagai seorang pengusaha, ya. Tapi kalau Anda perhatikan, semua di bisnis ini itu bisa punya hasil yang sama. Ada seorang penjaga loket parkir yang hasilnya meraih berbagai penghargaan di bisnis. Ada seorang yang mungkin awalnya bahkan mungkin awalnya belum bisa baca tulis, tapi akhirnya sukses juga di bisnis. Ada juga yang sebelum di bisnis ini itu latar belakangnya seorang branch manager misalkan. Masuk ke bisnis ini, jalankan dengan sistem, hasilnya sama dengan dua orang yang pertama. Kok bisa latar belakangnya berbeda, jadi masuknya itu dalam kondisi yang berbeda, tapi kok keluarnya atau hasilnya bisa sama, karena ada sistemnya. Ada sistemnya, ada kegiatan yang perlu dilakukan, kebiasaan yang harus dilakukan, ada prinsip yang perlu dilakukan, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua, ada di antara Anda yang berpikir, ya Pak, tapi kan kalau saya memulai di awal, itu kan banyak banget tuh, misalkan ya dari 7 kebiasaan, ada baca bukunya, ada denger mappingnya, dan seterusnya, bla 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 Pak. Memangnya penting ya buat saya, memangnya langsung bisa, itu dijamin hasilnya buat saya, dijamin perlu ya buat saya sekarang. Nah Bapak Ibu, kalau saya mau ambil contoh lain, itu kayak mobil deh Bapak Ibu. Pada saat Anda memiliki sebuah mobil, membeli sebuah mobil, ya, mobil itu punya banyak tombol, betul nggak Bapak Ibu? Yang fungsinya beda-beda. Ada tombol untuk power window, ya, untuk jendela, ya, untuk naik turun jendela, kaca, sorry. Ada tombol untuk nyalain AC misalkan. Ada tombol lain itu buat nyalain wiper, ya, buat bersihin kaca depan tuh, depan dan belakang misalnya, ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, tombol itu tidak berfungsi di saat yang sama, di waktu yang sama. Anda bisa bayangkan kalau misalkan tombol itu berfungsi harus di saat yang bersamaan gitu, ya. Begitu Anda masuk mobil, begitu starter, langsung kaca naik turun, wipernya jalan, terus AC-nya brot, terus kayak gitu ya. Mengerikan sekali Bapak Ibu, ya. Tidak semua tombol itu terpakai di saat yang sama, ya. Tapi pada akhirnya pasti kepake Bapak Ibu. Pada saat misalkan Anda cuaca panas, Anda tinggal tekan tombol AC akan berfungsi di mobil itu. Itu akan mendatangkan manfaat buat Anda. Tapi pada esok harinya misalkan cuaca dingin, hujan, pada saat cuaca hujan esok harinya, disitulah wiper akan berfungsi Bapak Ibu, ya. Jadi tidak semua hal itu akan terpakai di saat yang sama. Nah, demikian juga halnya di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin beberapa jenis tindakan yang disarankan upline Anda, yang disarankan oleh sistem, itu tidak langsung bermanfaat saat itu juga. Tapi nanti satu saat akan bermanfaat. Sama halnya dengan mobil tadi, Bapak Ibu. Ya. Dan boleh nggak kalau kita prioritaskan dulu yang A, yang B, yang C, yang lain nanti dulu aja kalau saya udah sukses, kalau saya udah di pertengahan, udah di bintang 7 dan seterusnya. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Karena kalau kita punya mobil pun tombol itu semua harus ready dulu gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa begitu kita mengalami satu hal baru tombol itu dibuat, nggak mungkin, nggak bisa Bapak Ibu. Sama halnya dengan sistem yang kita lakukan, nggak bisa kalau pas kita butuh baru kita ngelakuin itu, nggak bisa, kita harus lakukan dulu semuanya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah itu yang keempat, jadi ikutilah sistem yang ada supaya aset Anda di bisnis ini itu bisa terus berkembang dengan baik. Nah kemudian yang kelima Bapak Ibu, yang terakhir, ya, fokuslah pada
action Anda sendiri. Ya. Fokus pada target Anda sendiri, goal Anda sendiri, tindakan Anda sendiri, action Anda sendiri. Fokus, Bapak Ibu. Jadi maksudnya Anda nggak perlu membandingkan kemajuan ataupun membandingkan diri Anda dengan yang lain. Kenapa? Karena kecepatan setiap orang ini nggak sama, Bapak Ibu. Ya. Kecepatan tiap orang nggak sama dan faktornya juga banyak. Mungkin ya, ada yang daya serapnya itu berbeda. Ada tipe yang menyerap pendidikan itu langsung, oh begitu ya, ngerti gitu ya. Tapi ada yang, maksudnya gimana ya? Mungkin ada yang seperti itu, Bapak. Kemudian mungkin ada perbedaan lagi dari sisi kecepatan untuk mempraktekkan gitu. Ya. Kenapa kok prakteknya bisa ada yang cepat, bisa ada yang nggak cepat? Karena mungkin karakter atau pribadi tiap orang mungkin berbeda. Ada orang yang mungkin nyaman untuk dari sejak awal gas dulu aja gitu, belajar nanti langsung di lapangan aja. Tapi mungkin ada juga tipikal orang, tipikal distributor yang bentar, saya mau ngegas tapi ya saya setidaknya perlu pelajari beberapa hal dulu deh meskipun gak semuanya gitu, karena akan lebih merasa pede untuk melangkah kalau ada beberapa hal yang sudah dipelajari. Nah akhirnya kan prakteknya juga cepatnya juga beda. Jadi tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain ya. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anda cukup fokus pada apa yang Anda kerjakan, pada action Anda, pada goal Anda, pada target Anda, pada impian Anda, dengan tim Anda, dengan upline Anda, fokus saja ke situ, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu membandingkan. Saya pernah mengikuti juga sebuah seminar yang kurang lebih men-sharingkan mengenai margin, Bapak Ibu. Margin apa ya? Dia bilang margin itu apa ya? Kayak ruang kosong, jeda selisih ya. Margin misalkan ini berhubungan dengan waktu ya. Jadi margin yang berhubungan dengan hidup, yang berhubungan dengan waktu ya. Di seminar itu dikatakan bahwa Anda believe sama diri Anda sendiri, Anda boleh mengevaluasi, Anda boleh belajar, tapi believe-lah dengan apa yang Anda kerjakan, believe dengan apa yang Anda lakukan. Anda nggak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap orang nggak sama. Pada saat Anda punya kebiasaan untuk membandingkan diri dengan yang lain, kepo gitu misalkan, kayak gitu ya, Anda akan cenderung menjadi orang dengan margin hidup yang rendah katanya gitu, dan akan menjadi orang dengan margin yang rendah itu biasanya orangnya cenderung in rush, terburu-buru. Ya. Segala sesuatu yang dikerjakan itu jadinya nggak tuntas. Karena selalu terburu-buru, karena tidak ada waktu untuk mengevaluasi, tidak ada waktu bahkan untuk menghargai proses yang dia sudah alami, dan akhirnya bahkan dia nggak kemana-mana. Secara prestasi pun itu juga nggak menonjol. Apa yang dia kerjakan itu nggak jadi bagus, karena selalu cenderung untuk melihat yang lain dan melupakan bahwa dirinya sendiri punya potensi dan punya impian dan bisa dicapai dengan caranya gitu. Ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, yang kelima ini fokus kepada action diri Anda sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Anda yang hari ini hadir di CPM itu pasti orang-orang yang punya impian yang jelas. Ya. Anda juga sudah punya menunjukkan bahwa Anda punya potensi untuk berhasil di base ini. Tetaplah kerjakan base ini, tetaplah yakin dan percaya bahwa Anda bisa sampai ke puncak, karena tidak ada seorang pun yang bisa memastikan Anda untuk ke puncak selain diri Anda. Pada saat mungkin bekerja samalah dengan tim bisnis Anda, karena mungkin di satu titik di mana Anda merasa kurang pede dengan diri Anda, pasti ada 1, 2, 3 orang yang selalu pede dan selalu percaya bahwa Anda bisa. Dan mereka adalah tim upline Anda. Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang hari ini saya bagikan itu bisa mendukung Anda untuk membangun aset dengan lebih baik di bisnis ini. Jangan ambil konsultasi dari atas panggung, Anda sebaiknya konsultasikan lagi pada upline Anda. Saya Hadri Wiguna dari Bandung, sukses buat Anda dan sehat selalu. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali materi